Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitriatun Janah, NIM 201101050017. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang karya tulis ilmiah saya yang berjudul Pentingnya Pemahaman Seorang Guru dalam Pengajaran Pendidikan Anak Usia Dini. Poin pertama yaitu pengertian pendidikan anak usia dini. Apa sih pendidikan anak usia dini itu? Pendidikan anak usia dini adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan salah satu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia 6 tahun. Pendidikan anak usia dini merupakan salah satu bentuk upaya penyelenggaraan pendidikan yang menitik beratkan pada peletakan dasar yang menitik beratkan pada peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan perkembangan anak. Yang pertama yaitu ke arah pertumbuhan dan perkembangan anak dalam hal fisik, yaitu seperti koordinasi motorik halus dan kasar. Kemudian yang kedua yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan dalam segi kecerdasan seperti daya pikir, daya cipta, kemudian kecerdasan emosional dan juga kecerdasan spiritual. Kemudian dalam hal sosio-emosional seperti sikap dan perilaku anak serta agama. Kemudian pertumbuhan dan perkembangan bahasa dan komunikasi sesuai dengan keunikan dan tahap-tahap yang dilalui oleh anak usia dini. Dari pengertian tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 14. Kemudian poin kedua yaitu tentang memahami metode pembelajaran untuk anak usia dini, pendidikan anak usia dini. Yang pertama yaitu bermain. Banyak orang menganggap bahwa bermain dan juga belajar untuk anak usia dini ini sesuatu hal yang berbeda atau terpisah. Padahal tidak. Bermain merupakan cara anak untuk belajar. The National Association for Education Young Children menyatakan sejak tahun 1986 menyatakan bahwa aktivitas belajar anak bagi anak usia dini harus dilakukan dalam konteks belajar dan dalam konteks bermain. Bahkan ketika kita membatasi atau bahkan melarang anak untuk bermain, berarti kita juga membatasi anak untuk belajar. Namanya juga anak-anak pastikan ya sukanya bermain. Kalau disuruh belajar ya pasti males gitu kan. Kemudian bermain juga sangat penting untuk perkembangan otak anak. Kemudian yang kedua yaitu dengan belajar dengan mengalami. Anak-anak itu lebih cepat belajar ketika dia mengalami. Misalnya membuat kerajinan tangan menggunakan kertas lipat. Mereka akan lebih cepat menangkap apa yang kita ajarkan langsung dengan prakteknya ketimbang dengan hanya mendengarkan saja. Kemudian yang ketiga yaitu dengan bercerita atau storytelling. Storytelling adalah keterampilan menyampaikan cerita dalam bentuk lisan, baik secara langsung tanpa media maupun dengan media, misalnya menggunakan media buku atau boneka jari atau yang lain-lainnya. Dengan bercerita itu akan membuat anak-anak tertarik. Cerita yang kita bawakan juga harus dalam suasana yang menyenangkan agar anak-anak tidak bosan. Kemudian poin ketiga yaitu tentang metode pembelajaran yang digunakan. Yang pertama yaitu metode ceramah.
Nah, metode ceramah ini merupakan cara konvensional, yaitu dengan cara menyampaikan informasi secara lisan kepada siswa. Setiap metode pasti mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, kekurangan dari metode ceramah ini yaitu peserta didik lebih pasif karena harus mendengarkan guru. Kemudian juga mungkin kegiatan belajar mengajarnya membosankan bagi anak yang tidak suka mendengarkan, bagi anak yang tidak suka gitu. Kemudian kelebihannya yaitu tenaga kerja dan tenaga pengajar dapat mengendalikan kelas sepenuhnya, juga mendorong siswa agar lebih fokus. Kemudian yang kedua yaitu metode diskusi. Nah, metode diskusi adalah metode pengajaran yang mengedepankan aktivitas diskusi siswa dalam belajar memecahkan masalah. Nah, kekurangannya yaitu cenderung didominasi oleh siswa yang suka bicara. Nah, kelebihannya mendorong siswa lebih berpikir kritis. Kemudian melatih siswa tentang toleransi dan menghargai pendapat orang lain. Kemudian metode ketiga yaitu metode demonstrasi. Nah, metode demonstrasi yaitu metode pengajaran yang dilakukan dengan cara praktikum. Nah, kekurangannya yaitu tidak semua materi dapat didemonstrasikan. Kemudian kelebihannya yaitu informasi lebih mudah dimengerti karena siswa praktek langsung. Nah, sekian dari saya, kurang lebih